harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik Mbak ya. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital. Pendengar masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, dan saya Tata Edin masih akan terus menemani Anda. Kali ini di segmen ekonomi digital, kita akan membahas mengenai modernisasi rumah jagal melalui teknologi dan digitalisasi. Jadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi, sektor peternakan dan rumah jagal pun juga dituntut untuk bertransformasi ya. Pemanfaatan teknologi digital itu tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mendukung aspek higienitas, keamanan pangan, ketertelusuran produk hingga meningkatkan daya asing usaha di era ekonomi digital ini. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang dalam kesempatan sore hari ini. Ada Ibu Nurus Sama SEMM, dosen program studi manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sriwijaya Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Suara ini tampak seperti masih muda sekali. Saya panggil Mbak aja ya, Bu. Boleh, terima kasih. Kalau saya panggil Ibu, kayak saya tuh anak pembimbing ya jatuhnya. Oke, ini panggilannya siapa? Mbak Nurul, Mbak Sama, Mbak Nurul aja, Mbak Nur aja. Mbak Nur, oke. Baik Mbak Nur, perbincangan kita ini mengenai modernisasi rumah jagal melalui teknologi dan digitalisasi. Dan pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami nantinya di line telepon di 0711 369977. 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Rumah jagal ini ceritanya binaan dari BSI atau gimana? Kita itu sebenarnya kalau untuk di dosen sendiri ada program yang namanya Hibah PKM ya Mbak ya, program kemitraan masyarakat. Jadi itu salah satunya itu menjawab tantangan Bapak Presiden Prabowo Subianto, salah satu dari 8 Arta Cita itu kita harus membantu di bidang pangan. Nah, Rumah Jagal Edi ini ada di Desa Saung Naga, 1 jam dari Kota Batu Raja gitu Mbak. Jadi mereka itu merupakan pangan di bidang daging sapi dan ayam. Kenapa menyasar ke Rumah Jagal Edi ini dan wilayahnya juga lumayan cukup jauh ya dari Palembang? Mereka merupakan salah satu pemasok daging sapi dan ayam tadi Mbak, dan mereka tuh termasuk ke dalam pangan Arta Cita dari salah satu program yang unggulan prioritas dari Pak Prabowo Subianto seperti itu Mbak. Kalau yang di Palembang sendiri nggak adakah atau gimana? Karena memang saya sebelumnya nggak bertemu dengan mitra yang di sejenis ya. Jadi kita dosen harus mencari yang kenal saja, seperti itu, yang kenal dan memang memasuki jarak kampusnya paling jauh itu 200 km dari jarak kampus. Jadi apa yang melatar belakangi Bina Sriwijaya ini memilih Rumah Jagal Edi ini sebagai UMKM yang memang harus didampingi ya untuk melakukan modernisasi? Yang pertama itu karena saya memang tinggal di Desa Saung Naga. Oh, Mbaknya di Desa Saung Naga. Iya, saya tinggal di Desa Saung Naga. Jadi saya tahu sedikit banyak kondisi di Desa Saung Naga. Saya udah 5 tahun kurang lebih tinggal di sana. Jadi seringnya mati lampu, Mbak. Awalnya dari seringnya mati lampu, saya lihat banyak sekali pembelian es batu seperti itu. Saya tanya kenapa, buat apa es batu banyak? Karena ketika lampu turun berapa jam kemudian kan artinya akan menurunkan juga listrik untuk kulkas atau freezer yang membekukan daging tadi. Nah, jadi mereka membeli es batu untuk
tetap menjaga kualitas daging mereka seperti itu. Nah, jadi karena itulah saya di latar belakangi oleh hal itu saya bermaksud untuk ini bagus nih untuk dinaikkan ke hibah program kemitraan masyarakat. Selain itu kan freezer mereka juga hanya muat untuk 1 ekor sapi, kemudian genset yang kami berikan juga ada kalanya untuk membantu agar kualitas daging tadi tetap terjamin dan fresh sampai kepada masyarakat. Sejak tahun berapa, Mbak? Sejak 1996. Oh, 96. Ini yang mitranya. Oh, mitranya ya? Iya. Dari 96? Iya. Oh, berarti udah cukup lama ya? Iya, Mbak. Jadi benar-benar memang ada perubahan sekali ya. Jadi sebelum mereka dan itu sesudahnya ya. Mereka itu dua dari pemasok daging di desa. Jadi ada 5 pasar. Kita sebutnya kalangan ya, Mbak ya, karena tidak setiap hari buka kayak di Kota Palembang. Seperti kan Palembang juga jarang mati lampu, Mbak. Saya juga susah kalau cari mitranya. Nah, mungkin di sini udah modern. Kalau di desa kan benar-benar mereka itu dengan alat yang sederhana, mereka itu dengan gotong royong, mereka itu juga dengan keterbatasannya dengan mati lampu, mereka tuh harus berjuang menafkahi dan menghidupi beberapa karyawan seperti itu, Mbak ya. Jadi saya terpanggil saja, Mbak, seperti itu. Oke. Boleh cerita nih, Mbak, ke kita semua bahwa sebelum dan sesudahnya mungkin ya, sejak Rumah Jagal Edi ini sebelum masuk program hibah sama sesudahnya gitu. Apa yang terjadi sampai dengan saat ini? Oke, silakan. Jadi alhamdulillah ya, Mbak ya, kalau dulu kita takut-takutkan, apalagi kalau mati lampunya itu di luar dari pengumuman, itu kadang-kadang mati lampu gara-gara pohon nimpa kabel, ada angin, hujan seperti itu. Biasanya saya pernah mati lampu itu paling lama 2 hari. Oh, paling lama. 2 hari paling lama. Jadi semuanya bahan makanan itu busuk. Nah, apalagi mereka itu kan memasok sekitar 300 kilo per pasar. Nah, jadi ada 5 pasar kalau untuk di 2 kecamatan kami itu. Nah, jadi mereka memasok di pasar-pasar itu. Nah, jadi untuk menjaga kualitas daging mereka itu salah satunya dengan menggunakan genset tadi, genset yang kami belikan. Kemudian juga ada bantuan freezer yang tadinya mereka bisa menampung 1 ekor sapi itu maksimal 300 kilo ya, kurang lebih ya, Mbak ya. Kemudian dengan adanya yang freezer yang kami berikan sekitar 650 liter kapasitasnya itu bisa menampung 3 ekor sapi dalam bentuk daging, Mbak, seperti itu. Kemudian untuk yang alat potong, ada alat potong semi mekanis yang kalau Mbak lihat itu kalau di tulangnya itu tinggal didorong kemudian terpotong. Itu sebenarnya saya surprise sekali ketika melihat Bapak Edi selaku ownernya itu menggunakan alat tersebut, di mana dia itu happy banget. Selama ini kan ya mohon maaf untuk kita pendekatan kepada orang desa itu kan agak susah-susah gampang ya, Mbak ya. Bayangan mereka kami nggak perlu ini, kami nggak perlu itu, tapi pada saat dia sendiri yang menggunakan itu alat itu, dia tuh happy banget, Mbak. Oh, tulangnya nggak hancur, tulangnya nggak pecah. Oh, kalau gini mah bisa cepet saya motong dagingnya. Karena mereka selama ini menggunakan benda-benda manual kayak kapak, kayak ya golok. Jadi ketika di cut tulangnya itu pecah, nggak bisa dimakan, sumsumnya berantakan, nggak bisa dijual, tidak menambah nilai jual, berantakan seperti itu, Mbak. Jadi dengan adanya alat yang kami berikan, mereka bisa memajang tulang-tulang mereka itu dalam bentuk yang sudah cantik dan mudah dikonsumsi, dimasak dulu baru dikonsumsi sama masyarakat dan diminati oleh konsumen seperti itu, Mbak. Oke, berarti ini saya kebayang sih kayak alat-alat yang kita lihat di media sosial itu ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Alat-alat umum pada dasarnya. Iya. Oke. Kemudian kami juga ada pelatihan. Jadi bukan hanya memberikan alat, kami juga memberikan pelatihan. Yang pertama pelatihan penggunaan mesin itu sendiri, SOP keamanannya. Kemudian saya juga membagikan SOP untuk misalnya pemotongan dagingnya seperti apa, harus menggunakan apron, kemudian harus limbahnya dibuang kemana, pengairannya seperti apa. Itu kami bentuk dalam bentuk pelatihan. Kemudian ada pelatihan perhitungan produksi sederhana menggunakan Excel. Ya, selama ini mereka itu menghitung dengan cara manual dengan kertas dan pena saja yang tidak tahu sebenarnya